Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delvers. Di video kali ini sejarah penerbangan yang akan dibahas adalah Revolution Airways 8. Ini adalah sebuah maskapai yang berasal dari Amerika, didirikan tahun 1947 namun resmi berhenti beroperasi di tahun 2000. Nah, maskapai ini pernah mengalami sebuah insiden pada tahun 1983. Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 8 Juni 1983, sebuah pesawat Lockheed L188C Electra akan dioperasikan oleh maskapai Revolution Airways dengan nomor penerbangan 8. Pesawat itu terjadwal untuk take off dari Cold Bay, Alaska pada pukul 13.24 siang waktu setempat dengan membawa total 15 orang yang terdiri dari 5 orang kru dan 10 orang penumpang. Sesuai dengan jadwal, pesawat turboprop itu akan terbang di atas Samudra Pasifik menuju ke Bandara Internasional Seattle. Lockheed Electra ini akan diterbangkan oleh 2 pilot dan 1 orang flight engineer. Yang pertama adalah Captain James Gibson, 54 tahun. Beliau telah mengumpulkan 13.874 total jam terbang. Sementara itu first officer-nya adalah Gary Lindner, 39 tahun, dan seorang flight engineer bernama Gerald Moss Laurin, 45 tahun. Siang itu cuaca cerah, pesawat dengan 4 mesin yang telah mengumpulkan 32.994 total jam terbang mengudara dengan normal. Hingga ketika pesawat itu berada di ketinggian 19.000 kaki dan sedang mendaki ke 25.000 kaki, tiba-tiba saja kru kokpit mendengar bunyi mendengung disusul dengan pesawat yang bergetar. Nah, getaran pesawat itu semakin lama semakin terasa kencang, bahkan kolom kontrol yang ada di hadapan pilot ikut bergetar. Karena bergetarnya pesawat dan bunyi yang mendengung itu adalah sesuatu hal yang tidak biasa dalam penerbangan, Captain Gibson memutuskan akan membelokkan kembali pesawatnya menuju ke Cold Bay. Karena tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi dengan penerbangannya, maka saat itu flight engineer keluar dari kokpit untuk memeriksa mesin pesawat. Ia didampingi oleh salah seorang kru kabin. Di saat yang sangat pas sekali ketika flight engineer dan kru kabin ini melihat ke bagian jendela sebelah kanan, secara tiba-tiba baling-baling pada bagian mesin nomor 4 ini terlepas. Dan pesawat itu mengalami dekompresi eksplosif setelah baling-baling itu merobek bagian lambung pesawat. Dengan sangat cepat, pesawat berbelok ke arah kanan menuju ke laut Bering. Tidak ada pilot yang mengetahui apa yang terjadi dengan penerbangannya hingga flight engineer masuk ke ruang kokpit. Ia melaporkan kepada kapten bahwa baling-baling dari mesin nomor 4 pesawat Electra itu telah terlepas. Yang terpikir oleh kapten saat itu adalah untuk menurunkan dulu ketinggian pesawat ke ketinggian aman. Namun yang terjadi, kolom kontrol milik kedua pilot ini justru macet. Nah, saat itu kapten mencoba untuk menurunkan ketinggian pesawat dengan menggunakan autopilot karena pesawat itu harus turun ke ketinggian 10.000 kaki, di mana ketinggian itu aman untuk para penumpang mulai melepas masker dan bernafas. Saat pesawat itu sudah bisa mulai turun dengan menggunakan autopilot, kapten akhirnya memutuskan untuk segera membelokkan kembali pesawatnya menuju ke Cold Bay. Kapten sekali lagi mencoba untuk menggunakan autopilot untuk dapat membelokkan pesawat. Tapi ketika kapten mengatur autopilotnya, pesawat itu bukan berbelok ke kanan, tapi pesawat justru roll ke kanan. Sehingga dengan sangat cepat, kapten langsung mengatur kembali autopilotnya untuk belokkan ke kiri agar posisi pesawat itu kembali stabil. Dari sanalah kapten mulai menyadari bahwa autopilotnya memang bisa membawa pesawat itu turun ke ketinggian aman, tapi tidak bisa membuat pesawatnya berbelok. Setelah pesawat itu mulai turun secara perlahan dengan menggunakan autopilot, first officer segera menghubungi dispatcher maskapai. Ia melaporkan bahwa pilot tidak bisa mengendalikan pesawat dan saat itu pesawatnya sedang turun ke ketinggian 10.000 kaki dengan menggunakan autopilot. Pesawat itu masih terbang dengan kecepatan sekitar 200 knot dengan salah satu mesinnya yang telah dimatikan karena baling-balingnya terlepas dan kolom kontrol yang macet. Kapten mengatakan kepada dispatcher kalaupun pesawat itu mungkin untuk mendarat di Cold Bay, tapi Cold Bay memiliki runway yang pendek. Kalaupun pesawat itu mendarat, maka kemungkinan akan terjadi overshoot.
Dispatcher kemudian menyarankan agar pesawat itu menuju ke Bandara Anchorage untuk melakukan pendaratan darurat. Hal itu didasari karena Bandara Anchorage memiliki 2 runway yang panjang, kemudian memiliki fasilitas medis dan layanan kedaruratan yang mungkin nanti akan diperlukan pada saat proses pendaratan pesawat Lockheed Electra tersebut. Tapi ada kekhawatiran yang disampaikan oleh Kapten kepada dispatcher bahwa Bandara Anchorage ini dikelilingi pegunungan yang tinggi. Kapten berpikir sejenak, lalu akhirnya ia menanyakan kepada flight engineer apakah mereka memiliki bahan bakar yang cukup untuk menuju ke Bandara Anchorage. Flight engineer menjawab mereka memiliki bahan bakar yang cukup. Setelahnya Kapten menanyakan lagi informasi mengenai kondisi cuaca kepada dispatcher. Dispatcher menyatakan bahwa kondisi cuaca di Anchorage aman atau normal untuk pendaratan. Sementara itu layanan kedaruratan di bandara yang telah diinformasikan mengenai sebuah pendaratan darurat dari pesawat Lockheed mulai bersiap di sepanjang runway. Pesawat itu mulai mendekat dan datang dari arah barat. Kapten dengan hati-hati mengatur autopilot. Ia harus membawa pesawatnya berputar dan harus dapat mengendalikan pesawatnya sebelum pesawat itu kehabisan bahan bakar. Karena pesawat Lockheed ini semakin lama semakin dekat dengan Bandara Anchorage, maka dispatcher meminta bantuan engineer dari maskapai untuk memandu proses pendaratan. Saat itu mulai terhubung engineer dengan Kapten. Kapten mengatakan bahwa ia harus mematikan salah satu mesin karena pesawat itu masih terbang terlalu cepat. Nah, Kapten saat itu menyatakan bahwa ia akan mematikan mesin nomor 1. Tapi pernyataan itu lagi-lagi ditentang oleh engineer maskapai. Ia mengatakan terlalu beresiko untuk mematikan mesin nomor 1 karena cairan hidrolik itu diatur dari mesin nomor 1. Lalu dengan sangat panik Kapten menanyakan kepada engineer, lalu mesin nomor berapa yang harus dimatikan agar kecepatan pesawat ini berkurang? Engineer maskapai menyatakan untuk mematikan mesin nomor 2. Mesin nomor 2 akhirnya dimatikan. Pesawat itu memang melambat, tapi masih terlalu cepat untuk pendaratan di Bandara Anchorage. Setelah berjuang dengan kolom kontrol yang macet, autopilot yang tidak berfungsi seutuhnya, dan salah satu mesin pesawat yang dimatikan, Kapten akhirnya kelelahan. Setelah berjam-jam Kapten berjuang, ia akhirnya memberikan kontrol penerbangannya kepada First Officer untuk beristirahat sejenak. Diambillah kontrol penerbangan itu oleh First Officer. First Officer dengan sangat siap akhirnya memegang kolom kontrol dan tanpa sengaja ia menggerakkan kolom kontrol itu 3 derajat. Tanpa disadari, kolom kontrol itu bisa bergerak ketika First Officer melihat autopilotnya justru telah terputus. Ia dengan sangat cepat memberitahu Kapten bahwa kolom kontrol ini sudah tidak macet lagi. Kapten lantas segera mengambil alih kontrol penerbangan dan siap untuk mendaratkan pesawat. Kapten kini dapat mengarahkan pesawat itu menuju ke runway, tapi mereka masih memiliki sebuah masalah besar, yaitu kecepatan pesawat yang masih terlalu cepat untuk mendarat. Kapten masih tidak yakin bahwa ia bisa melakukan pendaratan dengan aman di runway, tapi kemudian ia mencoba untuk mempertaruhkan segalanya agar pesawat itu bisa mendarat. Pesawat mendapatkan izin untuk mendarat di runway 6R. Kapten mulai bersiap. Ia mengarahkan pesawatnya ke garis tengah runway. Ketika pesawat itu sudah sangat dekat jaraknya dengan runway, tiba-tiba saja Kapten memutuskan untuk go around. Ia segera menaikkan lagi pesawat dan First Officer segera mengkonfigurasi pesawat. Saat itu First Officer langsung melapor pada menara kontrol Anchorage bahwa mereka membatalkan proses pendaratan dan pesawat ini kembali mengudara. Beberapa analis penerbangan mengungkap dugaan atas keputusan Kapten untuk go around. Saat itu mereka menduga bahwa Kapten meminta go around agar ia memiliki waktu untuk memperlambat kecepatan pesawat dan agar mempersiapkan semua orang di pesawatnya untuk pendaratan darurat. Pesawat itu kembali berputar di udara dan siap untuk mendarat. Setelah upaya pendaratan pertama yang digagalkan, maka pesawat ini tidak lagi memiliki kesempatan untuk go around kedua. Saat pesawatnya semakin dekat dengan landasan atau runway, maka saat itu Kapten langsung berteriak untuk mematikan mesin nomor 1 dan mesin nomor 3. Dengan sangat cepat, flight engineer langsung mencoba untuk mematikan mesin nomor 1 dan mesin nomor 3. Atas segala upaya dari 3 kru kokpit itu, akhirnya pesawat mengalami hard landing. Roda pendaratan menyentuh runway dengan sangat keras. Pesawat saat itu masih belum berhenti. Pesawat meluncur dengan sangat cepat dan ketiga orang di ruang kokpit itu berusaha untuk
menghentikan pesawat. Kapten lagi-lagi kesulitan untuk mengendalikan pesawatnya karena sistem hidrolik telah rusak. Meskipun begitu, pesawat masih memiliki emergency brake yang akan membantu pesawat untuk berhenti di tengah runway. Karena pesawat itu meluncur dengan sangat cepat di runway, maka emergency brake itu pun terbakar. Layanan kedaruratan yang sudah berjaga sejak saat sebelum pesawat itu mendekat segera menuju ke tempat di mana pesawat Lockheed itu akan berhenti. Setelah semua perjuangan berjam-jam yang dilakukan oleh ketiga orang di ruang kokpit, pesawat itu berhenti. Walaupun berhenti secara mendadak membuat semua orang di dalam pesawat terhentak, tapi kemudian diketahui pesawat itu berhenti walaupun sedikit keluar dari jalur runway. Namun tim evakuasi menyatakan bahwa semua orang di dalam pesawat itu dinyatakan selamat. Beberapa jam setelah insiden yang dialami oleh penerbangan 8 ini, maka tim investigasi NTSB dikirim untuk melakukan penyelidikan. Saat itu beberapa perwakilannya langsung melakukan penyelidikan setelah dinyatakan kondisi di sekitar pesawat aman, bahkan di dalam pesawat. Salah satu informasi yang didapatkan oleh investigator mengenai insiden yang dialami oleh penerbangan 8 ini adalah terlepasnya baling-baling dari mesin nomor 4 di pesawat. Tapi untuk mengetahui kenapa baling-baling itu bisa lepas, maka investigator harus melakukan pemeriksaan terhadap baling-baling itu. Namun faktanya baling-baling tidak bisa ditemukan karena mereka juga tidak tahu di mana posisi tepatnya baling-baling itu jatuh. Dan kalaupun memang baling-baling itu jatuh ke Samudra Pasifik. Meskipun baling-baling itu terlepas dan jatuh ke Samudra Pasifik, tapi tim investigasi akhirnya mengungkap beberapa dugaan yang menjadi penyebab dari terlepasnya baling-baling tersebut. Beberapa dugaan itu adalah kemungkinan terjadi retakan di antara sambungan mesin dengan baling-baling pesawat. Kemudian juga terjadinya kelelahan logam dan juga kemungkinan malfunction sampai dengan kemungkinan cacat desain. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kenapa kolom kontrol di pesawat Lockheed itu macet. Tim investigasi mengetahui bahwa lantai pesawat itu robek lebih dari setengah meter, sehingga mereka melakukan pemeriksaan di bagian lantai pesawat dan menemukan adanya 2 kabel set. Satu set terhubung dengan kontrol manual dan satu set lagi terhubung dengan autopilot. Nah, kedua kabel ini ternyata terjepit oleh lantai yang rubuh atau lantai yang robek ini. Karena kabel yang terhubung dengan kolom kontrol ini terjepit, nah itulah yang menyebabkan Captain dan First Officer kesulitan untuk menggerakkan kolom kontrol. Sementara kabel yang terhubung dengan autopilot ini meskipun terjepit, tapi digerakkan oleh sistem hidrolik. Lalu ada pertanyaan lagi dari beberapa pihak, lantas kenapa di detik-detik terakhir ternyata kolom kontrol bisa digerakkan oleh First Officer? Nah, tim investigasi mengungkap bahwa pada saat kolom kontrol itu terjepit dan kolom kontrolnya macet, berjam-jam First Officer dan juga Captain mencoba untuk terus menggerakkan kolom kontrol. Mereka mencoba menariknya, menurunkannya, kemudian juga menggerakkan kolom kontrol sehingga kemudian akhirnya kabel itu terlepas dari beberapa bagian yang menjepit dan akhirnya kabel itu kembali berfungsi. Setelah insiden yang dialami oleh maskapai Reef Aleutian Airways 8 ini, semua kru pesawatnya mendapatkan penghargaan dari mantan Presiden Ronald Reagan. Mereka dipuji atas upaya dan kerja kerasnya dalam melakukan tindakan heroik untuk menyelamatkan penerbangan 8. Setelah insiden yang dialami oleh maskapai Reef Aleutian Airways ini terjadi, maskapai masih terus beroperasi hingga kemudian di sekitar tahun 1990-an maskapai harus menyerah karena masalah keuangan yang dialami, sehingga maskapai itu akhirnya berhenti beroperasi pada tanggal 5 Desember tahun 2000. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai penerbangan Reef Aleutian Airways 8. Semoga informasi di dalam video ini menjadi pelajaran penting untuk kita dan menambah wawasan kita semua.